Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Selamat pagi adik-adik semua. Waduh, mereka bisa lihat nih secara virtual. Kalau adik-adik semua sekarang pasti lagi di depan TV. Gimana? Apa kabarnya semua? Sudah makan belum? Apa? Oh, sudah makan. Berarti semua siap ya kalau kita mau beribadah pada pagi hari ini. Untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, Mbak Eva mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi Sukacita Bertemu Tuhan. Yuk kita bernyanyi. Mana mukanya yang penuh sukacita? Yuk kita kasih senyum dan tertawa buat Tuhan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Bener nih, ada sukacita di sini. Amin. Kalau gitu senyumnya harus selalu ada di wajah kita ya. Mana senyum kamu? Ayo senyum, senyum, senyum. Sukacita. Yeay. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Yeay. Kita semua penuh sukacita. Adik-adik, kita akan buka ibadah pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang begitu indah. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan berikan kami kehidupan dan sukacita bertemu dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini. Biarlah Tuhan boleh berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, habis berdoa kita mau diingatkan ya adik-adik, hukum kasih. Ayo, ada yang masih ingat nggak hukum kasih kita diambil dari mana? Gimana? Coba dengar lagi. Betul. Yuk kita baca sama-sama ya. Hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Adik-adik, tadi kita diingatkan kembali bahwa mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan tentunya adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana ya caranya untuk bisa mengasihi sesama? Nah ini dia, Tuhan berikan kita tangan, kaki, mata, mulut, semuanya itu bisa kita gunakan loh untuk menolong sesama dan mengasihi sesama. Yuk kita bernyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Sambil kita mengingat loh, ingat semua yang kita punya ini, kita berikan kembali kepada Tuhan untuk mengasihi sesama. Mari kita bernyanyi. Ayo tunjukkan mana tangan kamu. Mulut mana mulut? Kakinya? Kita mau pakai semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yuk memuji Tuhan bersama. La 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 la, la 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 la. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, la la la, la 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 la, la 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 la. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Eva mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku. Yuk kita bernyanyi bersama ya. Kalau boleh dengan gayanya ya. Masih ingat kan gayanya? Yuk kita bernyanyi. Yuk, kita mau baca firman Tuhan yuk. Siapkan Alkitabnya, kita buka, strik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, go! Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, oh. Perjanjian lama di mana perjanjian lama? Aha, iya di depan. Perjanjian baru yang mana? Perjanjian baru. Yuk buka Alkitab kita, siap-siap lagi. 1, 2, 3, go. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, oh.
Pagi adik-adik, shalom, apa kabarnya? Semua baik-baik aja kan? Yang penting tetap semangat ya. Adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita datang kepada Tuhan yuk. Kita minta pertolongan kepada Tuhan biar kita paham akan firman ini. Kita berdoa, matanya ditutup, tangannya dilipat ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Engkau pelihara kami hari demi hari. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Jaga hati kami Tuhan, jaga pikiran kami agar semuanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, nah sebelum kita baca firman Tuhan, Mbak Yuni mau tanya nih ke adik-adik semuanya. Adik-adik di sini masih ada yang nggak mau berbagi nggak sih? Masih suka sayang memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain? Masih suka pelit gitu? Ada nggak? Masih ada nggak? Nah sekarang pada hari Minggu pagi ini firman Tuhan mengajarkan sesuatu nih buat kita. Untuk itu mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 24. Yuk, Alkitabnya sudah ada? Yuk Mbak Yuni kasih waktu ya. Semuanya harus ambil Alkitab, kita baca sama-sama. Mbak Yuni akan bacakan buat adik-adik. Sudah siap semuanya? Mbak Yuni hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka Ia mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini ditulis oleh salah satu 12 murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Nah, Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu sudah menyerahkan nyawanya loh buat kita, dan kita sebagai anak-anaknya juga harus bisa menyerahkan nyawa kita buat saudara-saudara kita. Itulah yang diingatkan Yohanes bagi kita semua. Arti menyerahkan nyawa apa ya adik-adik? Nah, menyerahkan nyawa itu artinya menyerahkan diri, menyerahkan hidup kita. Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidup buat kita semua, dan kita harus menyerahkan hidup kita buat orang-orang di sekitar kita, buat orang lain, buat saudara-saudara kita. Nah, itulah arti menyerahkan diri, itulah arti menyerahkan nyawa. Terus masih kurang jelas juga. Nah, sebagai contoh gini adik-adik, jika teman kita ada yang kesulitan, ada yang memerlukan pertolongan kita jangan cuma ngomong, kasihan, aku mengasihi kamu. Jadi jangan cuma itu ya. Jadi kasih itu harus benar-benar dengan tindakan. Jadi kalau ada teman kita mengalami kesulitan, kita hampiri dia, kita datangi apa kesulitannya, dan kita akan bantu sebisa kita. Bahkan kita harus membantu dengan sepenuhnya, seperti Tuhan Yesus menyerahkan semuanya buat kita. Nah, kita sebagai anak-anaknya juga seperti itu. Dan kalau teman kita ada yang kesulitan dan kita tahu, kita jangan cuma ngomong, sulit ya,
cuma bicara aja nggak seperti itu ya. Kita harus bantu, kita harus bisa mengurangi kesulitan dia. Kalau ada yang sedih, kita bisa hibur. Nah, itulah artinya menyerahkan nyawa, memberikan hidup kita kepada orang lain. Nah, kasih. Nah, tema kita pada minggu pagi hari ini adalah kasih itu murah hati. Menyerahkan nyawa itu ya seperti itu ya adik-adik. Kasih itu murah hati. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus bermurah hati. Ada yang tahu murah hati artinya apa? Murah hati itu artinya tidak pelit, suka berbagi, dan senang sekali menolong. Ya, itu adalah ciri-ciri anak Tuhan. Anak Tuhan itu adalah murah hati. Jadi anak Tuhan itu juga harus murah hati. Ya, karakter anak Tuhan itu adalah murah hati. Ya, jadi kalau ada yang tanya ciri-ciri anak Tuhan itu seperti apa ya, terlihat dari sikap dan tindakannya, dia selalu murah hati. Oh ya adik, di Alkitab itu ada tokoh loh, tokoh yang banyak sih, tokoh yang murah hati, tetapi ada yang sangat terkenal dengan kemurah hatiannya. Jadi ingat siapa? Ya, Mbak Yuni ambil contoh ya, yaitu orang Samaria yang baik hati. Yuk kita lihat videonya biar adik bisa lebih ingat lagi. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Tadi
tadi sudah lihat video tentang orang Samaria yang baik hati. Adik juga pernah tahu kan cerita tentang itu. Nah, adik tahu nggak? Bayu ingetin lagi ya, orang Samaria itu begitu dibenci oleh orang Yahudi, ya, karena orang Yahudi menganggap dirinya adalah keturunan Abraham, ya, orang-orang yang tidak berdosa. Sementara orang Samaria itu dianggap warga campuran, ya, tidak asli Yahudi. Jadi mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Jadi orang Yahudi benar-benar menganggap rendah orang Samaria. Nah, tadi ada kisah bahwa di perjalanan Yerusalem ke Yeriko itu adalah wilayah yang amat jarang dilalui oleh banyak orang, ya, karena selain jalanannya terjal, itu banyak penyamun-penyamun. Benar, saat itu orang Yahudi yang lewat di sana ternyata dirampok, ya, dalam keadaan terluka, barangnya hilang, dan dianya pun dilukai oleh perampok. Nah, ketika dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan, ternyata sesama orang Yahudi tidak mau menolong. Sementara orang Samaria yang merasa dirinya berdosa justru mau menolong orang Yahudi itu, dan menolongnya nggak tanggung-tanggung, adik-adik. Bukan cuma dirawat lukanya, dibersihkan lukanya, tetapi orang Samaria itu membawa ke penginapan, ya, dan dia tidak memperdulikan dirinya akan dirampok juga. Dia tidak peduli itu. Yang dia pedulikan cuma satu, membawa orang Yahudi itu ke penginapan, kemudian dia bayar dengan uangnya, sampai keesokan harinya dia menjemput orang Yahudi yang terluka itu. Nah, jadi lihat kan, orang Samaria itu menyerahkan nyawanya buat orang yang benar-benar yang seharusnya orang Yahudi itu musuhnya, tapi orang Samaria tidak menganggap itu. Yang dia tahu cuma satu, dia harus menolong orang yang terluka, orang yang di depan matanya membutuhkan pertolongan. Dia menyerahkan uangnya, waktunya, semuanya untuk menolong orang yang terluka tadi. Ya, itulah yang diperintahkan Tuhan buat kita, ya, sama seperti orang Samaria, yaitu kita harus murah hati, ya. Murah hati itu ya tadi, menyerahkan nyawanya, tidak peduli dan segera menolong, tidak peduli akan kehilangan waktu, kehilangan uang, kehilangan apapun, yang penting dia sudah berbuat sesuatu buat orang yang membutuhkan pertolongannya. Nah, itulah kisah tentang orang Samaria yang baik hati, dan Tuhan menyuruh kita sama seperti orang Samaria itu loh. Itulah tugas Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, adik-adik, di sini ada satu video lagi nih tentang orang yang benar-benar suka menolong, ya, yang kegemarannya selalu menolong orang. Ya, misalnya bukan cuma kepada sesama manusia, tetapi hewan ciptaan Tuhan yang lain dia pun akan tolong, dan dengan dia menolong tidak dengan bersungguh-sungguh tetapi dengan bersukacita. Oke, kita lihat videonya ya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เ
เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Adik-adik, sudah lihat videonya kan? Nah, murah hati adalah karakter anak-anak Tuhan. Murah hati itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita anaknya. Karena Tuhan adalah murah hati, makanya kita pun harus bermurah hati. Ya, selamat bermurah hati. Oh ya adik-adik, untuk aktivitas nih Mbak Yuni akan kasih pertanyaan buat adik-adik ya. Ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, tugasnya kemurahan hati apakah yang sudah adik-adik pernah lakukan buat teman-teman adik-adik atau buat orang-orang di sekitar adik-adik. Yang kedua, misalnya ada teman kita kesulitan, apakah adik-adik apakah yang adik-adik pernah lakukan? Dan yang ketiga, jika ada teman kita bersedih dan sangat bersedih, apakah yang akan adik-adik lakukan? Ya, sahabat bermurah hati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Sekarang kita bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau ajarkan pada pagi hari ini. Seperti Engkau yang murah hati, ajar kami untuk selalu bermurah hati dengan orang-orang di sekitar kami. Memang berat Tuhan, tapi kami percaya karena Engkau memampukan kami, maka kami bisa. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu ini akan kami ingat terus sampai kami besar nanti dan akan terus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik kesayangan yang Mbak Eva, kita sudah diberikan Tuhan begitu banyak berkat dalam hidup ini. Sekarang kita mau memberikan berkat yang sudah Tuhan beri melalui persembahan supaya juga boleh memberkati banyak orang. Yuk, sekarang disiapkan persembahannya. Tanya sama mama, mana persembahanku? Nanti persembahannya dipegang yang rapi, lalu dikasih ke mama supaya dititipkan ke mama atau papa supaya dikasih ke gereja. Ya, yuk sambil membawa persembahan kita mau bernyanyi lagu Beri Syukur. Mari bernyanyi. Ayo kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Yuk kita angkat pujian ini sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Sekarang kita mau membawa persembahan kita di dalam doa dan sekalian kita juga akan berdoa untuk menutup ibadah ini. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas persembahan ini, dan biarlah persembahan ini boleh membawa berkat buat siapapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk peribadahan pada hari ini. Kami boleh diingatkan sebagai anak-anak Tuhan untuk mau murah hati dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kepadamu kami mau serahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Mbak Eva mau manggil kalian semua anak-anak istimewa. Kenapa istimewa? Karena kalian sudah dipilih Tuhan untuk menolong siapa saja dan menjadi murah hati kepada siapapun. Ingat ya, kita ada PR untuk menjadi murah hati. Selalu ingat bahwa kita punya tugas untuk menjadi anak yang murah hati, yang tidak pelit tentunya. Nah, untuk membuat semangat menjadi anak-anak yang istimewa, kita akan tutup ibadah hari ini dengan bernyanyi, Aku Istimewa. Yuk kita bernyanyi. Lihat, kamu cantik banget. Kamu juga ganteng banget. Kita semua istimewa, kata Tuhan Yesus loh. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji.